Hello Technolovers, belakangan ini rumput Stadion Gelora Bung Karno jadi sorotan. Bahkan Stadion GBK menjadi buah bibir masyarakat di media sosial karena dinilai sudah ketinggalan zaman. Hal itu menyusul dokumentasi foto revitalisasi rumput Stadion GBK yang diunggah akun Instagram resmi Tim Humas Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno atau PPK GBK @love_gbk pada Selasa 25 Juni 2024. Bahkan, salah satu pengamat sepak bola di Indonesia, Justinus Laksana atau akrab disapa Coach Justin, turut mengkritik rumput lapangan yang digunakan di Stadion GBK. Menurutnya, stadion modern itu rumputnya pakai roll, tinggal digelar. Ini bukan sawah pakai ditanam, bukannya manajemen GBK pernah keluar negeri untuk studi banding. Haduh, tulisnya melalui akun X Twitter. Hal ini tentunya berbanding terbalik dengan revitalisasi rumput yang sebelumnya berlangsung di Jakarta International Stadium atau JIS. Awalnya JIS yang ditunjuk sebagai salah satu venue ajang Piala Dunia U17 itu mengganti rumput lapangan karena dianggap tidak memenuhi standar FIFA. Saat ini pemasangan rumput JIS sedang dilakukan. Rumput yang dipakai berasal dari stadion milik Universitas Pelita Harapan atau UPH di Lipo, Karawaci. Nah, Technolovers, kami telah merangkum perbandingan antara GBK dan JIS. Yuk simak tayangan berikut ini biar lebih jelasnya. Durasi pembangunan. Sejatinya, GBK dibuat atas terpilihnya Indonesia sebagai tuan rumah Asian Games keempat. Tentu hal ini menjadi sebuah animo tersendiri bagi bangsa kita yang kala itu baru saja merasakan kemerdekaan. Awalnya, Soekarno coba menentukan lokasi yang tepat untuk venue pembangunan GBK. Gunanya agar nantinya tempat itu bisa dibangun berbagai sarana dan prasarana olahraga yang memadai. Melihat letak geografis dan pertimbangan untuk pengembangan kota Jakarta di masa mendatang, maka pilihan Bung Karno jatuh ke wilayah Senayan, sebelah selatan perbatasan antara wilayah Jakarta Kota dan Kebayoran Baru. Meski sempat terhalang akan adanya SDM yang cukup dan juga dana yang besar untuk membangun sebuah kompleks olahraga, akhirnya pembangunan pun dimulai sejak 8 Februari 1960 dan resmi rampung pada Juli 1962. Jadi, jika ditotal kurang lebih memakan durasi 2 tahun 4 bulan. Jakarta International Stadium sendiri cukup banyak memakan waktu dalam durasi pembangunannya. Dilansir dari beberapa sumber, perancangan stadion yang saat ini sudah ada sejak tahun 2009, yang dimana pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah merencanakannya. Akan tetapi beberapa kendala harus dihadapi seperti sengketa pembebasan lahan. Terhitung hingga hari ini, tahap pembangunan stadion itu telah mencapai titik 96% dan akan rampung pada Maret 2022. Wah, kalau dihitung-hitung sekitar 13 tahunan ya guys. Namun patut disyukuri loh, nggak mangkrak kayak stadion-stadion lain di Indonesia. Total biaya dan teknologi yang digunakan. Tentunya sudah bisa dibayangkan bahwa pembangunan di balik pembangunan salah satu stadion terbesar di tanah air yang satu ini menghabiskan biaya yang tidak sedikit. Angka-angka yang tercatat dalam pembangunan stadion ini bisa dibilang begitu fantastis, kurang lebih dana sebesar 12,5 juta dolar atau setara dengan 179 miliar rupiah pada tahun 1960 hingga 1962. Habis terkuras oleh proyek ini. Sebanyak 12.000 pekerja dari orang-orang Indonesia maupun orang-orang Soviet tergabung dalam proyek ini. Setelah 56 tahun, Indonesia kembali terpilih menjadi tuan rumah Asian Games ke-18. Untuk memberikan performa terbaik, kawasan GBK akhirnya direnovasi. Diketahui total anggaran renovasi Stadion Utama Gelora Bung Karno mencapai 769,7 miliar rupiah. Nilai fantastis itu bukan hanya sekedar isapan jempol belaka, lantaran teknologi yang dimiliki sarana olahraga yang satu ini cukup keren loh. Pasca renovasi terdapat banyak fasilitas yang ditambahkan pada GBK, salah satunya akses internet, broadband Wi-Fi di seluruh area stadion selanjutnya untuk menjamin keamanan penonton. GBK juga dilengkapi dengan automatic exit gate for emergency serta sistem keamanan dilengkapi CCTV terbaik dengan spesifikasi 7K dan face recognition. Mengusung konsep Smart Stadion, GBK dilengkapi dengan sistem penyiram lapangan otomatis menggunakan limbah air hujan yang ditampung. Stadion yang terletak di area Senayan ini juga dilengkapi dengan solar panel dengan kapasitas 420 kW yang terpasang pada atap. Sedangkan pada area Presidential atau Royal Box pasti lebih aman karena dilengkapi dengan bulletproof glass atau kaca anti peluru.
Wah, jadi petinggi negara bisa aman ya? PT Jakarta Propertindo selaku pihak yang bertanggung jawab full atas mega proyek itu menjelaskan jika Jakarta International Stadium dibangun dengan konsep multi-use. Bermakna, JIS dapat difungsikan sebagai tempat menjual merchandise maupun retail. Untuk anggarannya sendiri menelan biaya 4,4 triliun rupiah. Tentu biaya yang amat fantastis itu pun juga sebanding dengan fasilitas yang dihadirkannya. Tak ayal jika stadion yang satu ini telah menyabet 3 gelar rekor muri, yang dimana lifting struktur atap stadion dengan bobot terberat di Indonesia, stadion pertama yang menggunakan sistem atap buka tutup, serta stadion Green Building dengan sertifikasi platinum pertama. Wah, gak sabar nih nunggu kapan diresmikannya ya. Jenis rumput dan kualitas audio. Ketika perhelatan Asian Games akan dilaksanakan pada tahun 2018 lalu, dikabarkan stadion utama Gelora Bung Karno menggunakan jenis rumput baru, yakni Zion Zoysia yang diklaim sebagai jenis rumput terbaik di dunia dengan biaya perawatan terjangkau. Rumput itu tak lain berasal dari Amerika Serikat, tetapi telah dibuat di Thailand sebelum dikirim ke Indonesia. Terbaru, penanaman rumput yang dilakukan secara manual di Stadion Gelora Bung Karno atau GBK mendapatkan banyak sorotan. Penanaman rumput itu dilakukan secara manual layaknya seorang petani menanam padi di sawah. Banyak yang beranggapan rumput stadion modern itu harus menggunakan rumput yang dapat digulung. Sedangkan Jakarta International Stadium sendiri memilih rumput hybrid, perpaduan antara rumput sintetis dan rumput alami. Komposisinya 5% sintetis jenis Limonta asal Italia dan 95%-nya rumput alami dengan jenis varietas Joycilla matrella yang didatangkan dari Boyolali, Jawa Tengah. Terbaru, pemasangan rumput JIS sedang dilakukan. Rumput yang dipakai berasal dari stadion milik Universitas Pelita Harapan atau UPH di Lipo Karawaci. Untuk sound systemnya diklaim jauh lebih baik dari GBK dikarenakan dapat digunakan untuk konser musik. Direktur Utama PT Jakarta Propertindo Widi Amanasto menuturkan JIS dilengkapi sound system berteknologi tinggi. Selain itu, penutup atap juga didesain dapat membuat audio dari sound system terdengar lebih jernih. Terlebih lagi, rupanya produk yang digunakannya dirancang sepenuhnya oleh tangan-tangan terampil anak bangsa. Kapasitas stadion dan luas. Stadion utama Gelora Bung Karno memiliki luas mencapai 65.888 meter persegi. Dari luasan itu, kapasitas kursi yang dimilikinya mencapai 78.000. Stadion ini memang telah lama memegang sebagai stadion terbesar di tanah air sejak pertama kali dibangun. Hingga muncul saat ini Stadion Jakarta International yang dibangun di atas lahan sebesar 22 hektar dan mampu menampung penonton sebanyak 82.000 orang. Itulah tadi perbandingan antara Stadion Jakarta International dan Gelora Bung Karno. Meski secara tampilan dan teknologi jauh lebih baik JIS, namun ingat stadion baru itu hanyalah punya Jakarta. Sehingga untuk event negara tetaplah di Gelora Bung Karno sebagai kandang timnas sehingga aura bermain di GBK setara dengan Wembley meskipun London punya banyak stadion bagus. Wah, bagaimana nih menurut kalian Teknolovers? Setuju nggak sama aku soal GBK lebih baik? Mari kita diskusikan di kolom komentar ya. See you next time.